Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi bab 2, melanjutkan yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah bahas seputar jaringan kabel dan jaringan nirkabel atau jaringan wire dan wireless ya. Kita sudah kenalan kalau jaringan kabel itu berarti ada fisik berupa kabel di situ dengan jenis-jenisnya kemarin sudah dibahas, ada kabel koaksial, ada kabel UTP, ya, FTP dan lain sebagainya. Kemudian nirkabel juga kita sudah kenalan, ada teknologi inframerah, ada teknologi Bluetooth, ada teknologi Wi-Fi, ya, dan lain sebagainya. Nah hari ini kita akan coba gali lebih lanjut tentang jaringan kabel dan nirkabel tersebut, ya. Jadi yang namanya jaringan kabel maupun nirkabel itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya sudah ada di buku paket halaman 38, nah itu yang akan kita ulas ya. Oke, yang pertama kita ulas dulu tentang kelebihan dan kekurangan jaringan menggunakan kabel atau wire system ya. Yang pertama kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang pertama tentu saja jika kita menggunakan teknologi kabel dia harganya lebih murah ya. Relatif lebih murah dibanding nirkabel ya. Iya karena kabel kita bisa hitung per meter berapa ya, per radius berapa. Jadi kalau kabel hitungannya lebih murah dari segi peralatan, investasi penyiapan peralatannya untuk jaringan kabel itu lebih murah. Kemudian tingkat keamanan relatif tinggi, dimana karena berupa fisik. Jadi orang untuk mengintervensi atau istilahnya mengambil data pakai jaringan kabel itu harus masuk ke sistem kabel itu sendiri. Jadi tidak mungkin di luar itu. Ya. Kemudian ketiga, performa jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Nah ini yang belum bisa dikalahkan oleh kabel sejauh nirkabel sejauh ini ya. Jadi kalau pakai kabel dia cenderung lebih leluasa dalam pengiriman data ya, dan lebih cepat biasanya seperti itu dan lebih lancar pastinya karena tidak ada interferensi. Kemudian proses instalasi yang mudah ya, masangnya kabel itu gampang, mau koneksikan satu perangkat ke perangkat lain ya tinggal koneksikan pakai kabel, terbayang, terlihat, selesai. Oke. Kemudian yang kelima, biaya yang murah dalam investasi jaringan tadi sudah Bapak sampaikan ya. Selain dari kabelnya itu sendiri yang sudah murah, juga peralatan yang lainnya cenderung lebih murah, ya seperti itu. Kemudian yang keenam, koneksi tidak rentan terhadap gangguan sinyal yang dapat memperlambat koneksi. Nah itu, kalau sinyal nanti di kelemahannya itu adalah kalau kita pakai sinyal, kalau ada penghalang kayak tembok itu tentu saja jaringan bakalan tidak bisa maksimal, pasti ada pengurangan kecepatan. Tapi kalau kabel, kalau ada tembok ya dibolongin mungkin temboknya, kemudian kabelnya dimasukin, seperti itu. Kemudian yang terakhir kelebihan dari jaringan kabel adalah koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data yang cepat. Nah, makanya untuk penggunaan lokal ya kayak di rumah atau di kantor yang satu ruangan misal atau satu gedung, maka itu paling cocok memang menggunakan jaringan kabel. Kenapa? Karena tadi kecepatan yang didapat bisa lebih cepat, transfer data bisa lebih sangat cepat ya. Makanya jangan heran kayak misal ujian nasional kemarin ya, itu pemerintah mewanti-wanti jangan pakai jaringan nirkabel atau pakai sinyal, tapi disarankan menggunakan kabel. Walaupun memungkinkan pakai sinyal gitu ya, tapi dari segi keamanan tadi untuk yang sifatnya statis, ruangan diam kayak kita mengkoneksikan lab komputer misal ya, atau ruangan di kantor yang komputernya tetap di situ, maka jaringan kabel itu lebih tepat ya. Nah itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya, apa saja kekurangan dari koneksi jaringan kabel? Di antaranya bisa lihat ya dari halaman 38 buku paket. 1. Keamanan pada kabelan akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Nah ini jelas.
cara mengganggu jaringan kabel ya tinggal potong aja kabelnya ya. Nah itu rentannya mungkin di situ. Ya. Jadi kalau orang mau jahil pengen menghentikan koneksi, tinggal potong kabel selesai. Kalau sinyal motong gimana kan kayak gitu. Kemudian yang kedua, jangkauan dan akses klien yang terbatas. Oke, nah tadi Bapak sudah sampaikan bahwa jaringan kabel itu akan cocok digunakan untuk kondisi kantor atau lab komputer gitu ya, yang komputernya tetap diam. Tapi kalau untuk nambah klien atau nambah pengguna yang sifatnya mobile atau bergerak itu sangat susah ya. Sulit sama susah jadi sulit ya. Sulit atau susah ya. Makanya kan kalau kita mau nambah klien berarti kita harus tambah lagi kabel itu dan tidak bisa bergerak bebas. Kemudian ketiga, sulit dan membutuhkan banyak biaya yang cukup mahal untuk memperluas jaringan barusan ya. Jadi kalau kebayang kalau kita perangkat seluler HP kita harus pakai kabel. Oke, kita mau kemana-mana, kabel itu sejauh apa ya? Nah, jadi untuk cakupan yang mobile itu tidak bisa ya. Untuk menambah klien itu berarti harus siapin kabel tambahan dan perangkat lain yang ditambah. Kemudian yang keempat, jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabelnya tadi. Jadi kebayang kalau HP kita ada kabelnya, kita mau dari rumah mau ke sekolah, itu berarti kita harus dari angkot tuh ngeroh kabel ya. Pulangnya begitu, sambil pulang di roa itu udah ribet pastinya ya. Nah seperti itu kelemahannya. Kemudian yang terakhir, kerapihan yang kurang karena kabel berantakan ya. Kalau kayak di lab gitu ya, kalau kabel berseliweran itu udah jadi pemandangan biasa dan itu kurang enak dipandang ya. Makanya kalau di front office di bagian lobby, bagian resepsionis biasanya perangkat kayak komputer juga banyak sudah menggunakan teknologi nirkabel kayak keyboard, kemudian tikus atau mouse itu rata-rata di bagian depan di front office di resepsionis sudah menggunakan jaringan nirkabel. Kenapa? Estetika tadi, biar pantas kelihatan, biar kelihatan rapi. Nah itu diantara kelebihan dan kekurangan dari jaringan kabel. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Silakan kalau ada kamu tanyakan di live chat ya. Oke. Oh, udah sholat apa belum? Duhur? Alhamdulillah tadi Bapak sebelum mulai sudah sholat duhur dulu ya. Oke, pastikan yang belum setelah materi ini selesai langsung sholat duhur ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan jaringan tanpa kabel atau nirkabel atau bahasa populernya wireless. Ya. Oke. Sekarang kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Oke, yang pertama adalah kelebihannya dulu yang kita bahas. Kelebihan yang pertama adalah jangkauannya yang luas. Oke, jangkauannya luas. Karena sinyal itu sistemnya bukan ngambil lurus kayak kabel. Kalau kabel kan dari satu titik ke titik lain ngambilnya lurus. Nah, kalau sinyal dia namanya radius. Radius itu kayak kalau kita ada satu titik, nah jarak lingkaran itu namanya radius ya. Jadi ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri dengan jarak yang sama itu dapat sinyal yang sama itu namanya radius. Tapi tergantung perangkatnya juga ya. Karena ada perangkat untuk wireless ini yang cuman ngasih sinyal ke depan saja, bagian belakang nggak dapat ya. Nah, jadi tapi intinya jangkauannya luas. Artinya kalau ada orang berjejer 20 orang di depan si perangkat nanti namanya access point. Selama dia ada di depan dan ada dalam jangkauan sinyal, ya bisa dapat semua tanpa perlu tambahan kabel dan sebagainya. Jadi jangkauannya luas. Malah bisa diperluas. Kemudian yang kedua, mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas. Nah ini. Jadi kalau untuk jaringan yang sifatnya bergerak ya kayak perangkat mobile, kayak HP gitu ya. Kayak HP gini ya. Terus kayak kalau kita mau pindah-pindah ruangan gitu ya. Misal kita mau ada kegiatan di satu gedung, kemudian jaringannya harus dipindah lagi di gedung yang lain, maka menggunakan jaringan wireless itu menjadi paling pas ya. Karena sifatnya yang ringkas,
perangkatnya sedikit kabel gitu ya, jadi mudah dibawa kemana-mana. Kemudian ketiga, dapat terkoneksi ke jaringan kapanpun. Nah ini ya. Jadi misal kalau kita masang wifi gitu ya, pakai wifi di rumah, kita lagi ada di dapur, kita lagi ada di kamar, kita lagi ada di WC mungkin sekalipun ya, kita lagi ada di area yang tercover wifi, kita bisa koneksi dimanapun selama ada sinyalnya dapat ya. Beda dengan jaringan kabel. Kalau kita pasang kabelnya misalkan di kamar, kita di dapur harus ke kamar dulu buat terkoneksi. Nah itu ya. Jadi dapat terkoneksi ke jaringan kapanpun. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, fleksibel, tempat dan infrastruktur berdimensi kecil. Nah rata-rata perangkat jaringan nirkabel sekarang ini ukurannya sudah sangat-sangat kecil. Ya. Ukurannya kecil-kecil. Ya. Tidak lagi besar, apalagi kalau kabel. Tadi kebayang kabel itu harus di roll, satu rollnya itu juga terhitung berat ya. Nah dan biasanya ternyata kecil, kayak modem aja sekarang ukurannya udah kecil-kecil gitu ya. Nah kalau kekurangannya jaringan nirkabel apa? Yang pertama, alatnya cukup mahal, jelas ya, alatnya cukup mahal. Dari berbagai tipe ya, kayak access point aja, access point yang biasa mencarin sinyal wifi gitu ya, itu yang paling murah yang kuat sampai belasan user itu di harga mungkin paling murah ada 100-150 ribu, tapi yang bisa ngangkat user lebih dari 50 bisa sampai 5 jutaan ke atas gitu ya, harganya relatif mahal ya. Dibanding kabel yang kalau kita hitung per meter itu bisa sangat murah sekali ya. Jadi memang kecenderungan alatnya mahal, apalagi kalau sudah bicara routing ya dengan menggunakan router. Nah itu lebih mahal lagi. Kemudian keamanan data kurang terjamin. Ini kebalikan dari kabel. Kalau yang kabel pengen menginterferensi sebuah jaringan, kita harus masuk ke kabel itu ya. Tapi kalau sinyal, selama tercover sinyal, kita nggak tahu ada orang yang coba membobol jaringan kita atau enggak, ya kan? Kalau orang coba membobol, kalau pakai kabel kelihatan, dia pasti coba nyolokin sesuatu. Tapi kalau berupa sinyal, nirkabel, kita nggak tahu itu orang user biasa atau orang yang coba mengakali jaringan kita, gitu ya. Jadi dari segi keamanan itu kurang terjamin. Ketiga, intermittence atau sinyal putus-putus. Misal karena gangguan cuaca, karena terhalang benda, ya, tembok dan sebagainya, atau misal ada sinyal jenis lain kayak elektromagnetik, nah itu bisa mengganggu kelancaran dari sinyal ya. Jadi dan kita nggak bisa lihat kan apakah sinyal lagi bentrok atau enggak gitu ya, karena sinyal nggak kelihatan. Kemudian yang keempat, intervensi gelombang sehingga dapat mengganggu jaringan yang lainnya. Tadi Bapak sampaikan ya, kayak kemarin jenis kabel UTP itu rentan terhadap sinyal gelombang elektromagnetik dari kabel listrik. Jadi makanya kalau bawa kabel UTP itu jangan disandingkan sama kabel listrik, karena nanti dia bisa terinterferensi oleh kabel listrik, karena kabel listrik itu ada gelombang elektromagnetik namanya. Jadi tidak memaksimalkan jaringan. Nah seperti itu ya. Itu kelebihan dan kekurangan dari jaringan kabel maupun nirkabel ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan seputar jaringan kabel dan nirkabel boleh disampaikan di live chat ya, atau seputar teknologi boleh ya ditanyakan apapun jenis pertanyaannya. Kalau Bapak bisa jawab, insya Allah Bapak langsung jawab. Kalau tidak bisa, nanti Bapak cari referensi terus Bapak sampaikan ya di pertemuan selain di sini ya. Oke, atau mau pakai DM di Instagram juga boleh ya. Di IG Bapak @engisme. Mungkin kalau pertanyaan juga sulit, lebih enak lewat DM biar nanti bisa dijawab kapan-kapan atau bisa dijawabnya secara langsung ya, sesuai yang nanya. Oke, silakan. Sebelum kita masuk ke materi terakhir tentang proteksi data, silakan.
Kamu tanyakan di live chat atau di DM Instagram ya. Terutama seputar perbandingan yang barusan, perbandingan jaringan kabel dan nirkabel gitu ya. Silakan kamu boleh bertanya. Oh iya, sambil nunggu ya, Bapak ada info. Jadi untuk hari ini jam 2 ada live event ya, live quizzes ya di channel ini juga ya. Jadi yang bisa pantengin ya, nanti ada 50 soal seputar kemerdekaan ya. Kalau ikutan mudah-mudahan beruntung, nanti ada hadiah ya, pulsa, hadiah utama pulsa 100.000 buat juara pertama dan 50.000 untuk juara kedua dan juara ketiga. Jadi total hadiah untuk sementara ada 200.000. Mudah-mudahan nanti ada tambahan hadiah ya. Tapi sejauh ini infonya segitu ya. Hadiahnya ada 200.000 untuk juara 1, 2, 3 ya. Oke, di sini ada yang nanya, Pak, informatika cuma nonton doang? Oke. Di pembahasan ada praktek ya, ada orang praktek. Mungkin habis bab 2 kita langsung masuk ke project ya. Setelah bab 2 kita masuk ke materi project. Kita ada beberapa project yang bisa kalian bikin ya. Itu nanti setelah selesai materi terakhir ini nanti yang Bapak sampaikan, yaitu seputar proteksi data. Jadi bab 2 selesai, kita masuk materi selanjutnya, materinya project ya, ranahnya project. Nah, semoga menjawab ya. Jadi masuk project setelah materi bab 2 ini selesai. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan, silakan ya. Oh, Bapak balik lagi tadi informasinya ya. Jadi nanti jam 2 ada live event. Yang senang sejarah mungkin bisa ikutan, atau yang mau coba-coba juga boleh ya. Silakan gabung nanti pukul 2 live event ya. Kita seperti biasa ada lomba kuisis memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu nanti ada 50 soal yang bisa kalian ikuti, kalian jawab ya. Nanti juara 1, 2, 3-nya sejauh ini ada hadiah pulsa ya, langsung. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita lanjut materi terakhir ya, seputar proteksi data. Oke, bisa dilihat halaman 40 ya, halaman 40 bisa dibuka ya, proteksi data. Oke, jadi data itu adalah file ya, yang tersimpan di perangkat kita ya. Jadi kalau kita lihat aslinya data itu adalah sebenarnya bahasa program, termasuk foto ya. Kalau kita lihat foto itu juga sebenarnya berupa teks program ya. Pokoknya yang segala data yang tersimpan secara digital di komputer kita itu basically atau pada dasarnya adalah program. Jadi angka dan karakter ya. Cuman memang bisa istilahnya ada deskripsi, enkripsi ya. Makanya mungkin, atau kamu pernah dengar istilah modem ya, modulator, demodulator. Intinya dua hal itu, ada ekstraksi, ada deekstraksi ya. Jadi yang kita lihat misalkan kayak video ini aslinya adalah sebenarnya cuman program-program doang, teks-teks doang. Cuman oleh si aplikasi, si program itu dibaca sehingga diubah bentuk lagi jadi berupa misalkan video, teks, gambar, ya, suara dan lain sebagainya. Jadi pada intinya semua data yang kita simpan di komputer itu adalah secara basic ya, secara dasarnya cuman teks-teks saja. Cuman karena menggunakan aplikasi lain sehingga diterjemahkan teks-teks ini jadi video, jadi audio, jadi gambar dan lain sebagainya. Nah, itu namanya digital ya. Nah, agar file yang kita simpan di komputer itu tidak gampang diintervensi orang atau diambil orang atau dicuri orang, maka alangkah baiknya kalau data yang ada di komputer kita
proteksi, ya, kita lindungi, ya, seperti itu. Nah, kalau barang real, misal buku, ya, buku paket, biar nggak dicuri orang, buku paket tentu saja kita simpan, misal di dalam tas. Atau uang, kita punya barang berharga namanya duit, uang, ya. Biar uang tersebut aman, kita taruh, kan, kita proteksi di mana, di dompet, di tas, atau di bank mungkin, ya, atau di kas, atau di bawah kasur, ya. Itu namanya proteksi. Tujuannya apa? Agar orang lain tidak bisa mengambil. Dan proteksinya biasanya kalau pengen aman, barang benda yang kita punya kita taruh di tempat berlapis. Misal kita taruh di dalam dompet gitu ya, dompet kecil, dompetnya kita masukin ke dalam peti atau bekas kaleng kongguan misalnya. Kemudian kaleng itu kita taruh di dalam lemari, lemarinya kita kunci. Lemarinya ada di kamar, kamarnya kita kunci. Kamar itu ada di rumah, rumah itu kita kunci. Nah, itu proteksi berlapis namanya, ya. Jadi untuk orang bisa mengambil uang kita yang ada di dompet, di dalam kotak, yang ada di dalam lemari, yang ada di kamar, yang ada di rumah kita, itu kan berlapis, ya. Itu memperkecil kemungkinan buat diambil karena proteksinya banyak. Oke, proteksinya banyak. Nah, sama file yang ada di perangkat kita, baik komputer maupun HP kayak gini, itu alangkah baiknya agar tidak bisa keambil sembarangan oleh orang, maka bisa kita simpan atau proteksi dengan berbagai jenis proteksi, ya. Nah, jangan salah, sistem operasi kita kayak komputer bisa pakai Windows, atau kalau di HP ada Android, ada iOS gitu, ya. Itu mereka juga sudah punya proteksi masing-masing, ya, proteksi bagian pertama gitu, ya. Nah, makanya jangan heran kalau kita buka WhatsApp, pesan kita, itu kan yang tahu pesan kita itu cuma kita sama yang kita ajak chat, ya. Tidak sampai nyebar ke misalkan Bapak ngechat siapa gitu, ya. Tiba-tiba orang lain juga bisa lihat selain di grup gitu, ya. Nah, itu tidak mungkin karena dari segi software sendiri, dari WhatsApp-nya sendiri ada enkripsi tersendiri, ada proteksi tersendiri, ya. Jadi udah dari Android-nya terproteksi, dari aplikasinya juga terproteksi, ya. Nah, jadi kalau kita bicara proteksi, maka kita bicara tentang penyandian data yang sering diistilahkan dengan enkripsi, ya. Kita lihat di buku paket, enkripsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kriptos, ya, yang berarti tersembunyi, ya. Jadi enkripsi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, artinya tersembunyi, ya. Nah, tujuannya adalah informasi data kita itu tidak mudah dibaca, ya, seperti itu, kecuali yang berhak. Nah, cara kerja enkripsi itu ada dua, ya. Yang pertama ada algoritma symmetric key, kemudian kedua ada algoritma asymmetric key, ya. Jadi ada pola simetrik, ada pola asimetrik, ya. Nah, balik dulu, data yang belum diedit biasa disebut dengan plain text, ya. Plain itu artinya flat, ya, atau apa? Ya, mentah, ya. Jadi data mentah yang mungkin orang buat ngambil sesuka hati gitu, ya. Nah, data tersebut bisa diamankan menggunakan dua jenis enkripsi. Yang pertama ada algoritma simetris, yang kedua algoritma asimetris. Nah, bedanya apa? Kalau algoritma simetris buat mengunci dan membukanya menggunakan algoritma yang sama atau bahasa program yang sama, ya. Nah, sebagai analogi gini, biar gak bingung. Kita punya barang, misal kita punya HP atau kita punya duit tadi, ya. Kita mau simpen di dalam kotak, ya. Nah, kotak ini adalah alat enkripsinya, ya. Kita masukin duit itu ke dalam kotak, terus kita pakai kain gembok, ya. Nah, kalau pola simetri itu kunci untuk masukinnya sama untuk ngebuka duit yang ada di kotak itu kuncinya masih sama. Jadi kayak gini, kita ada duit, kita mau masukin ke dalam box, kita buka dulu gemboknya pakai satu buah kunci A.
kita masukin barangnya, kita bisa lihat isi boxnya apa saja. Oh tadinya kosong, sekarang saya masukin duit. Terus saya tutup, saya kunci. Selesai, itu namanya enkripsi. Oke, menyimpan data, memproteksi data. Oke, tadi uang kita simpan di dalam kotak, itu namanya enkripsi. Nah, proses ngambil duit dari kotak, kalau kita pakai kunci yang sama dan bisa dibuka, kemudian kita bisa lihat isinya, oh dalamnya tadi uang yang tadi, nggak ada barang yang lain, kita ambil uangnya, kemudian kita tutup lagi boxnya, itu namanya deskripsi. Oke, jadi proses memproteksi data namanya enkripsi, kalau proses mengambil data yang diproteksi itu namanya deskripsi. Oke, nah itu kalau polanya symmetric key, ya algoritmanya symmetric key, maka kunci yang dipakai itu sama, ya. Kalau misalkan pakai passwordnya sama. Nah, yang kedua ada namanya algoritma asymmetric key, di mana kunci yang dipakai buat enkripsi sama yang dipakai buat ngedeskripsi sebuah file itu tidak sama. Ya, bisa lihat di gambarnya ya, gambar alurnya di halaman 41. Jadi kalau pakai asymmetric key, ya, program atau bahasa program atau algoritma yang dipakai, rumusan yang dipakai untuk mengenkripsi data, untuk menyimpan duit ke dalam box, itu pakai kunci depan misalnya ya, pakai kunci depan. Di mana haknya biasanya itu cuma bisa masukin doang, tapi nggak bisa lihat isian dari dalam si box itu. Ya. Jadi kalau enkripsinya itu, kalau kita kotak amal itu cuma lubang buat masukin duit doang. Misal gitu. Nah, kalau deskripsinya kita pakai gembok. Oke. Kita pakai gembok. Kita bisa buka, kita bisa lihat isinya, kita bisa ngambil dalamnya. Oke. Nah, itu namanya deskripsi. Nah, istilahnya kalau asymmetric key itu ada public key, ada private key. Kalau public key itu kayak lubang kotak amal ya. Itu orang cuma bisa masukin data tapi kita nggak bisa lihat dalamnya. Itu kita analogikan sebagai public key atau kunci public. Nah, tapi kalau gemboknya yang punya DKM ya itu namanya private key. Cuman orang tertentu yang bisa. Nah, seperti itu ya. Enkripsi data. Nah, terus kita kalau punya file di komputer aman nggak? Nah, sejauh ini misalnya ya, Bapak lihatin. Nah, misal kita punya file di komputer kayak gini ya. Nah, ini komputer, file di komputer, Bapak tuh ya, bisa seperti ini. Nah, setiap data yang kita punya di dalam folder ya apapun itu sudah pasti tahap pertama dia aman karena sistem operasi itu punya keamanan tersendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengamankan ekstra? Sebenarnya ada ya cara melakukan enkripsi, ada di halaman 41 masuk ke 42 sampai 43 ya. Jadi kita kalau punya file mau kita amankan ya biar tidak gampang disadap ya. Caranya adalah kita cari file yang mau kita enkripsi. Misal Bapak punya soal informatika kelas 9 ya. Nah, yang ini ya. Nah, Bapak mau enkripsi file ini, caranya adalah klik kanan, pilih properties. Oke. Masih di general, pilih advanced. Yang ini ya. Klik advanced. Nanti keluar jendela baru kayak gini. Nah, kemudian kita cukup centang atau checklist bagian paling bawah yaitu encrypt content to secure data. Oke, kalau sudah oke, nanti biasanya ada peringatan ya. Mau yang diamankan bagian. Oke, kita oke dulu ya. Nah, nanti ada jendela baru. Nah, di sini ada opsi yang mau dienkripsi itu file sama foldernya. Jadi nanti folder yang menaungi file ini juga dienkripsi atau cuman file saja. Misal yang Bapak enkripsi cuman file saja. Kalau sudah oke. Nah, kalau kita lihat, kita zoom ya. Nah, filenya sekarang ada gambar gembok kayak gini ya. Nah, ini berarti file kita sudah diamankan, sudah dienkripsi. Ya. Nah, yang berhak buka itu cuman kita sebagai yang mempunyai
file atau aplikasi tersebut. Ya, seperti itu. Nah itu ya, cukup gampang untuk menenkripsi data. Ya, cukup gampang sekali. Oke, silakan. Materinya kayaknya udah habis ya. Jadi intinya untuk proteksi data seperti itu ya. Jadi agar data di komputer atau di perangkat kita, di HP kita bisa aman ya. Nah, terutama untuk perangkat seluler ya. Perangkat seluler bisa dibilang terhitung aman. Amannya di mana? Amannya kalau perangkat seluler, misal dari segi aplikasi aja ya. Aplikasi aja kita untuk mengambilnya itu agak ketat ya kan. Kita harus pakai aplikasi kayak Play Store atau App Store dulu untuk install aplikasi. Jadi dari situ aja udah terfilter kemungkinan komputer atau perangkat kita disusupi ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan seputar enkripsi data boleh dilayangkan di live chat. Ya, atau lewat G boleh ya. Oke, materi sudah habis. Untuk evaluasi bab 2 bisa mulai kamu isi-isi dulu ya. Nanti mungkin minggu depan Bapak kasih ininya, isiannya ya, kayak di yang bab 1 ya. Dan terima kasih yang sudah mengevaluasi juga ya. Jadi ternyata Bapak juga jawabannya beberapa kemarin ada yang salah ya. Dan kemarin ada dari kalian yang DM Bapak ya, Pak soal ini jawabannya harusnya ini ya. Nah itu makanya kenapa Bapak liatin jawaban salah betulnya ya, biar kalian ikut mengkoreksi. Terima kasih yang sudah bantu Bapak mengkoreksi jawaban. Insya Allah nilainya ada revisian ya, seperti itu. Jadi gak usah takut misalkan, wah Pak saya disalahin dong, enggak ya. Jadi nanti kalian kalau memang jawabannya setelah Bapak cek memang betul, itu kamu dapat betul juga ya. Jadi nggak usah takut saya betul tapi jadi salah ya. Nah, jadi jangan takut kalau memang Bapak salah nanti dalam pemilihan jawaban ya. Namanya orang ya, ada salahnya. Silakan disampaikan Pak, Bapak yang itu salah keliru misalkan. Harusnya jawabannya itu. Kalau memang setelah Bapak cek jawaban kamu betul, nanti Bapak benerin ya. Jadi untuk sekarang silakan kamu ini dulu ya. Isi-isi dulu ya. Minggu depan nanti Bapak kasih pilih formnya untuk kalian isi ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri materi hari ini. Oke, rangkuman untuk materi ini ada di halaman 43, kamu bisa baca ya. Ada di rangkuman. Bisa kamu baca, kemudian evaluasi bab 2 silahkan kamu isi dulu. Minggu depan Bapak kasih formnya untuk kamu isi ya. Seperti biasa nilainya nanti langsung keluar ya. Oke, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Jangan lupa nanti pukul 2 ikutan live quizzes masih di channel yang sama di sini ya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau memang ada materi yang keliru boleh, kalau tidak disampaikan di sini boleh kamu DM Bapak ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah dan kibarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi